Dia anggap dia sendirilah yang paling benar. Ya. Kenapa? Pokoknya kata Nabi 73 golongan. 72 masuk neraka. Yang satu masuk surga adalah mazhab salaf. Mazhab Ahlussunnah, mazhab salaf, al-jamaah. Kami adalah mazhab salaf, mazhab sahabat. Katanya pula. Padahal sahabat itu beda-beda pendapat. Cuman diambil, dia sendiri mereduksinya kan. Akhirnya dia sendiri merasa paling benar, orang lain sesat semua. Ini bahaya. Padahal hadis sahih ada mengatakan umat ini marhumatu dirahmati Allah, laisa lahum azabun fil akhirah, mereka enggak diazab di akhirat. Sama-sama ummatinya kan. Tadi mengatakan satap tariku ummati, akan berpecah belah umatku. Yang ini ummati hazi ummah, umatku umat yang ini mereka tidak diazab di akhirat, laisa lahum azabun fil akhirah. Berarti kalau enggak diazab di akhirat kan enggak masuk neraka. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi sebenarnya belajar Google itu adalah untuk recall back, memanggil ingatan ilmu kita tadi kan, untuk bantu, alat bantu. Bukan belajar dari situ. Kalau belajar dari Google nggak ada guru, aduh, rusak nanti. Coba yang banyak perusaknya itu Google itu. Karena semuanya ada di situ. Tergantung kepentingan Anda. Anda mau bilang siapa sesat, mau bilang siapa jahat, mau bilang Gus Bus jahat ada, mau bilang Gus Bus baik ada. Benar? Mau bilang Gus Dur almarhum sesat ada. Mau bilang Gus Dur itu sangat baik, wali Allah ada. Anda pilih mana? Tinggal Anda arahkan aja. Ilmu itu begitu kan. Nah, makanya kita harus paham dulu ilmunya, sehingga ada orang ngomong gini, ini kurang pas, kurang benar, ini sesat pemahamannya. Ada orang ngomong gini, ini yang benar. Bisa kita memilih isi Google itu mana yang lebih kuat. Itulah pentingnya sebenarnya kuliah dan berguru ketimbang belajar dari Google. Maka saya sendiri mengharamkan. Jadi kalau Anda nanti referensinya Google, Blogspot gini-gini, begitu saya lacak sama isinya, itu nggak bisa dapat nilai makalahnya. Setinggi-tingginya nanti nilai, kalau sangat bagus dia nanti paling nanti dapat B. Tapi rata-rata C. Kenapa? Karena dianggap duplikat. Ya. Nggak bisa tinggi nilainya. Kenapa duplikat? Jadi jangan gunakan referensi Google. Ya. Termasuk kita nulis buku mana ada pakai Google. Dari buku referensinya buku. Nah kalau ada Google-nya nanti itu untuk penguat aja. Misalnya hadisnya kita copas, benar nggak hadisnya? Oh ini lengkapnya, tap masukkan gitu. Untuk memudahkan. Jadi recall back. Bukan jadi tumpuan ya. Kalau jadi tumpuan nanti menyesatkan. Jadi jangan dipadakan belajar itu dari Google. Paling bagus ya dari buku. Kenapa dari buku? Karena buku itu dia punya pertanggungjawaban. Dia punya referensi. Buku ke buku, kitab ke kitab. Kalau Google kita nggak kenal siapa penulisnya. Google itu juga kadang-kadang, ya itu tadilah banyak kesesatannya. Tak bisa kita. Kalau yang menulisnya nggak jelas kan, ya namanya nggak jelas. Maka tetangga saya aja kan aneh. Dia nggak sekolah agama, nggak S1, nggak S2, nggak 3. Tapi dia belajar dari buku, belajar dari Google. Ya akhirnya semua ustaz-ustaz di kampung saya disalahinnya semua. Nggak boleh wirid Yasin, bid'ah, sesat, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Orang kan bingung kan? Ini baru belajar 1 bulan sudah jadi mufti ahli hukum katanya. Ngeluarin fatwa. Baru belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu belajar sendiri pula lagi. Nah itulah. Dan itu banyak. Dan termasuk kalian yang di umum ini paling gampang disesatkan, apalagi belum ada ilmunya kan. Paling enak nyesatkan kalian, ya kan? Ya kan? Iya, paling enak nyesatkannya. Kenapa? Karena belum ada basic agamanya. Tapi kalau sudah ada, orang nggak bisa lagi. Susah orang nyesatkannya. Kenapa? Karena kita sudah kokoh keilmuannya. Saya contohkan pemahaman yang sesat menurut ilmu ya. Ada orang berhukum pakai sunnah bid'ah. Hukum dalam syariah, hukum Islam, sunnah bid'ah itu bukan hukum. Hukum syariat itu di ilmu hukum syariat, di ilmu fikih hukum Islam. Hukum itu ada 2, taklifi wad'i. Taklifi itu wajib, sunnah dianjurkan atau mustahab, haram, terlarang, kemudian mubah, boleh milik, kemudian makruh, tidak disukai, dibenci. Mana ada di situ bid'ah? Yang ada wajib, mustahab atau sunnah, makruh, mubah, haram. Ada bid'ah enggak? Enggak ada kan? Tapi coba lihat di kehidupan sehari-hari. Banyak enggak orang berhukum pakai sunnah bid'ah? Banyak. Oh itu bid'ah itu. Sesat. Mana ya? Apa hukumnya nih? Itu bid'ah katanya kan?
Apa hukum sholat 5 waktu? Oh itu sunnah Rasul. Kenapa sunnah Rasul? Ya sunnah Rasul perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul kok hukum? Perbuatannya perbuatan. Mana ada orang menjawab hukum itu perbuatan? Apa hukum mencuri? Mencuri hukumnya. Kan aneh kan? Karena dia kan menyebutkan perbuatan. Apa hukum mencuri? Hukum mencuri. Kan aneh kan? Karena dia menyebutkan hukum itu perbuatan gitu loh. Tapi kalau dikatakannya hukum mencuri potong tangan, nah itu benar. Hukum syariat, hukum mencuri haram, terlarang. Hukumannya potong tangan. Benar logikanya. Tapi kalau dia katakan mencuri itu mencuri hukumnya, kan aneh. Apa hukum wudu? Hukum wudu apa? Sunnah Rasul katanya. Apa sunnah Rasul? Perbuatan Rasul. Ya. Hukum kok perbuatan Rasul? Sunnah itu perbuatan Rasul kata. Ya perbuatan Rasul kenapa? Kok jadi hukum? Perbuatan Rasul itu mengandung hukum, dikenai hukum, bukan hukum. Paham? Nah, sesat nggak gitu? Sesat kan? Dan mereka nggak sadar kalau mereka sesat. Susahnya itu. Itulah akibat belajar dari tidak sistematisasi ilmu dan belajar dari Google, dari YouTube. Nah, maka kalaupun saya nanti ngasih kalian YouTube, ya YouTube-nya itu yang sudah saya selektif. Yang punya saya sendiri atau punya orang, tapi sudah saya lihat, ini benar, sesuai ilmu. Kalau nggak sesuai ilmu, nggak saya kasih. Kenapa? Ya karena namanya nggak sesuai ilmu kan. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau untuk menyesatkan orang tak berilmu, ya gampang kan. Nggak punya dasar dia. Makanya gampang sekali nyesatin orang Islam ya. Tergantung orang Islam mau nggak disesatkan. Kalau mau nggak. Itulah pentingnya kita belajar supaya jangan mudah tersesat. Pentingnya kita punya banyak guru dan sistematis cara berpikirnya. Kalau bicara hukum pakai ilmu bicara komunikasi pakai ilmu komunikasi. Bicara komunikasi saya pakai ilmu hukum. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Kecuali tentang ilmu komunikasi hoax yang berkaitan dengan hukum, baru masuk dia. Apa hukum hoax? Hukum hoax begini, pasal sekian, baru masuk. Tapi kalau cara komunikasi menurut hukum, komunikasi itu begini-begini, ya apa hubungannya kan? Dalam ilmu hukum, teknis komunikasi itu begini-gini, masuk akal nggak? Bisa cerna nggak? Dalam ilmu hukum, teknis berkomunikasi itu begini-begini, masuk akal nggak? Aneh kan? Kok ilmu hukum mempelajari teknis komunikasi? Teknik komunikasi itu dalam ilmu komunikasi, bukan dalam ilmu hukum. Nah, itu maksud saya. Itu pemahaman pemikiran yang tidak sinkron. Kalau pemikirannya tidak sinkron, tidak logis, maka otomatis terjadilah sesat pikir, atau istilah lainnya salah pikir. Cara mikirnya salah. Ya, tidak sinkron ya.